Halo teman-teman, pernah gak sih kalian melihat ikan koi yang berenang dengan warna yang sangat indah dan juga corak yang unik? Sekilas memang terlihat seperti ikan hias biasa, tetapi ternyata ikan koi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan juga proses budidayanya tidak sederhana loh. Ikan koi sendiri merupakan salah satu ikan hias air tawar yang berasal dari Jepang dengan nama ilmiah Cyprinus carpio. Ikan ini terkenal dengan keindahan warna, pola tubuhnya yang beragam, serta ukurannya yang bisa tumbuh cukup besar jika dibudidayakan dengan baik. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara membudidayakan ikan koi agar bisa tumbuh sehat, cepat besar, dan memiliki warna yang bagus? Apakah pakan yang diberikan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan warna ikan? Berapa lama ya waktu yang dibutuhkan sampai ikan koi siap dipasarkan? Dan bagaimana juga cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat di dalam kolam? Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Mardika Isnaini, dan beberapa anggota yang lainnya ada Alia Mutiara Nugroho, Dia Amasalsa Hanifa, Ana Aprilia, dan Nirmala Elizahrani akan membahas tentang teknik budidaya ikan koi khususnya mengenai pakan, pertumbuhan, serta pengelolaan kualitas air. Kami juga akan mencari tahu berbagai hal menarik seperti jenis pakan, faktor pertumbuhan, penyebab ikan mati, dan banyak lagi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, secara langsung kami melakukan wawancara dengan Bapak Bahrul A'lam selaku salah satu pembudidaya ikan koi di Kota Malang. Yuk kita cari tahu bersama bagaimana sih teknik budidaya ikan koi yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Fakultas Perikanan, program studi manajemen sumber daya perairan, mendapatkan tugas wawancara dari mata kuliah bioteknologi pengatur bioteknologi. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait budidaya ikan koi. Sebelumnya, kenalkan nama saya Ana Aprilia. Untuk pertanyaannya, jenis pakan apa saja yang biasanya digunakan untuk budidaya ikan koi? Dan apakah hanya pakan pelet atau juga ada pakan tambahan seperti pakan alami atau limbah organik? Khusus ikan koi sendiri, pakan khusus ikan koi sendiri kalau di sini kebetulan pakai prosesnya proteinnya sendiri. Seperti contohnya kayak ovi, permega jumbo, nah kayak gitu. Kalau pakan alami kita bisa pakai buah-buahan kayak seperti semangka, kayak gitu. Jadi kalau ikan koi itu pakan-pakannya itu pakai pelet saja, karena ada juga yang alami itu dari buah sama hewan tadi. Gitu kan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan koi sehingga ada yang pertumbuhannya lambat atau cepat dalam satu kolam? Nah, jadi kalau ikan koi sendiri itu yang menyebabkan ikan koi tumbuhnya tidak maksimal atau cuma salah satu yang tidak besar, itu bisa bagi karena gen juga terus sama enggak kebagian makan. Saya juga bisa, terutama ikan itu ada penyakit keting sudah. Sampainya, terima kasih saya Benisa Tanita. Izin bertanya mewawancarai tentang dari ukuran dari sampai panen itu berapa lama itu? Nah, jadi kalau ikan koi sendiri itu tergantung tempat sama kapasitas ikan dan kolamnya. Nah, jadi kalau ikan dari kecil ukur 2-5 cm itu kebanyakan masih di kolam kayak gini. Jadi proses pepak bibit sampai ukur besar. Jadi kalau tidak ukur 10 cm itu kalau ini lebih cepat besar itu harus pindah ke kolam yang sawah atau yang alami. Jadi ya alami pindah ke sawah. Jadi oksigen dan makanan yang ada di alam itu lebih mencukupi daripada betul. Nah, gitu.
Kayaknya apa aja sih penyebab ikan kayak ini bisa ngapung dalam kolam gitu? Nah, kita untuk koi sendiri penyebabnya itu karena faktor suhu bisa, terus ketinggian protein, nah itu juga bisa. Nah, kalau sampai itu. Terima kasih, Mas. Oh baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Menteri Zarani. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga kualitas air pada kolam ikan koi agar tetap baik dan menjaga kesehatan ikan? Nah, jadi untuk ikan koi sendiri, cara merawat ikan koi kualitasnya itu dengan cara melihat kabar kapasitas media fiber. Media fiber ini jadi harus selalu dilihat kondisi airnya sudah turun atau belum. Nah, kita harus dikasih kayak bakteri biar ikan itu bisa sehat terus dan tidak gampang buat ketulah. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada cara atau alat tertentu yang digunakan untuk mengecek kualitas air pada kolam ikan koi, misalnya kayak biru atau kekeringan air gitu? Nah, kalau untuk di sini itu biasanya kalau mengecek kualitas airnya cuma pakai diapapun. Jadi kalau untuk kadarnya asam atau gimana sih itu nggak apa. Jadi cuma pakai ini. Berarti sih bukan. Itu terus Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayah. Saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, apakah dalam budidaya ikan koi digunakan probiotik atau bahan tambahan tertentu untuk menjaga kesehatan ikan? Nah, jadi kalau untuk di sini sendiri itu sebenarnya itu harus tidak probiotik itu menjaga kualitas ikannya kecil yang itu. Jadi kalau presiden itu. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada strategi khusus dalam pemberian pakan untuk meningkatkan ketinggian serta menjaga kualitas warna ikan koi? Jadi kalau ikan koi sendiri sih ini ada puasanya. Jadi kalau ngasih makan terus itu menyebabkan ketinggian protein, zat tanam menyebabkan penyakit. Jadi ada strategi kasih makan ikan itu ada dikasih beberapa hari ikan itu kuat. Lalu untuk menjaga warnanya tadi? Nah, jadi kalau untuk menjaga warna kita ada sendiri ya. Jadi mereka makan itu ada sendiri. Jadi terus buat dosis, buat warna sama warna putih. Itu ada sendiri. Menarik ya? Ternyata penggunaan probiotik dalam budidaya ikan koi bukan hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan ikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas warna ikan koi itu sendiri. Nah, probiotik ini bekerja dengan cara meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh ikan, termasuk pigmen alami seperti astaxanthin dan spirulina yang terkandung dalam pakan. Semakin baik penyerapan pigmen tersebut, maka warna ikan koi akan semakin cerah dan pekat. Jadi, bisa kita simpulkan nih, bahwa warna ikan koi bukan hanya soal keturunan dan genetik semata, tetapi juga hasil dari penerapan bioteknologi melalui penggunaan probiotik dan rekayasa pakan secara tepat. Demikian wawancara mengenai kesehatan. Terima kasih sudah mendapatkan waktu dan memberikan informasi yang sangat silakan. Semoga wawancara ini bisa menambah wawasan untuk terima kasih.